Halo Sobat Informa, selamat sore. Ketemu lagi dengan Besa sore hari ini dalam acara KSI, Kunjungan Sobat Informa. Dan sore hari ini kita ada di Teras Dalung. Nah, penasaran gak sih apa yang ada di Teras Dalung? Dan produk-produk apa yang dipakai Teras Dalung sampai jauh-jauh nih kita dari Cilegon ke Serang, Sobat Informa. Yuk kita langsung masuk aja, oke? Wah, ini anaknya, tempatnya enak banget. Ya, selamat siang. Ya, kita langsung bertemu dengan Bapak Nugi, owner dari Teras Dalung Cafe and Resto ya Pak ya? Betul sekali. Terima kasih nih Mbak Besa. Nah, ini kita mau kulik-kulik tentang Teras Dalung nih, Pak Nugi. Boleh kan ya waktunya ya? Oke, sahabat Informa, saya sudah bersama Bapak Nugi, salah satu owner dari Teras Dalung Cafe and Resto. Apa kabar Pak Nugi, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini Cafe Teras Dalung ini dari tahun berapa nih Pak berdiri Pak? Baru saja berdiri Mbak. Baru sebulan. Ini persis 1 bulan 4 hari lah. Oh, berarti Februari ya Pak? Februari tanggal 14 sih. Oh gitu. Ini konsep apa sih Pak yang Bapak usung dari Teras Dalung Cafe and Resto ini? Ini konsepnya sebenarnya gini ya Mbak, karena saya hobi makan nih. Gitu biasanya dilayani sama istri, mau makan ini, dilayanin ini, dan saya pikiran wah karena hobi makan, kemudian biasa dilayani di teras, udahlah bikin kalian di sini kafe teras gitu. Nah karena lokasinya di Dalung gitu kan, menghormati wilayah Dalung, ya kita sebut Teras Dalung gitu sih. Oke, ternyata filosofinya sesimpel itu ya Pak ya. Iya, yang hobi makan, pengennya dilayanin, akhirnya bukalah kafe gitu ya. Betul, supaya bisa ngelayanin lebih banyak orang lagi gitu. Iya. Ini kalau yang saya lihat nih, tema-temanya industri semua ya Pak ya? Iya, Itu karena terinspirasi dari mana tuh Pak? gini, saya tuh memang pekerja pabrik. Saya cinta pipa. Jadi dari situ saya pingin membawa suasana pabrik juga ke gini. Jadi menghargai orang-orang yang bekerja di industrial gitu. Gimana sih gimana kerja di industri seperti itu, dan ada saatnya buat mereka untuk relax dan makan lah gitu. Oke. Gitu. Berarti ini pas banget sama temanya Informa ya Pak ya. Yang memang kalau di Informa sendiri kalau sudah berhubungan dengan kafe kita sangat menonjolkan tema industrial Pak. Betul. Jadi memang inspirasinya banyak juga dari Informa ya. Jadi Informa itu mungkin 50% menginspirasi saya gitu kan. Jadi saya selalu hunting di sana gitu setiap ada kesempatan. Ada produk-produk baru terutama yang berhubungan dengan kafe, dengan desain interior itu banyak yang menarik ke gitu Informa ya Pak Informa. Kalau boleh tahu juga nih Pak, ini Bapak sejak kapan sih akhirnya memutuskan untuk belanja ke Informa dan akhirnya kafenya terinspirasi dari Informa nih Pak? Iya. Sudah lama banget sih Informa tuh bukan cuman di kafe ya. Awalnya kan kita dari sekolah tuh, Mbak. Dari sekolah kita juga pingin produk yang aman pastinya ya buat anak-anak, berkualitas dan tahan lama gitu. Setelah kita timbang-timbang, akhirnya produk Informa lah yang paling suitable ya buat kita gitu. Sehingga ya awalnya dari situ, terus kemudian kita hunting-hunting yang lain, masuk ke kafe ini. Oke. Dan untuk diketahui nih sahabat Informa, ini Pak Nugi juga punya satu sekolah ya Pak ya? Betul. Sekolah apa tuh Pak? Sekolah Ikro, tapi mungkin itu akan ada di episode selanjutnya ya. Nanti bahasanya lebih menarik itu. Lebih menarik lagi. Ini ngomong-ngomong Pak, segmentasinya keluarga atau remaja atau apa nih Pak untuk Teras Dalung Cafe? Jadi gini, awalnya kita akan peruntukan ini untuk keluarga gitu, family gitu kan, dengan tadi menu-menu family, tetapi kita juga nggak mengesampingkan milenial gitu ya, sehingga nanti kita sedang buat satu lokasi lagi di sini, di samping sini persis khusus untuk milenial dengan tema-tema yang lebih kekinian ya, semen gitu, yang simple dengan hiasan-hiasan yang minim. Ini kalau Sobat Informa main ke Teras Dalung Cafe, jadi kita lihat, aduh, barang-barang yang ada di sini nih unik-unik dan kepikiran gitu ya Pak Nugi ya. Itu tadi nanti kalau misal kita lihat itu ada apa tadi ya, mesin ya,
mesin mobil atau motor itu Pak yang di depan? Itu motor. Oh motor. Terus tiba-tiba CC. ada rangka depan motor. Nah itu apa ya? Kayaknya mungkin salah satu identitas Teras Dalung Cafe bukan itu Pak yang kayak gitu? Iya, ya jadi kan tadi kembali ke tadi industri ya. Awalnya kita pingin industri itu benar-benar masuk gitu kan. Kita yang menghargai teman-teman saya satu profesi gitu ya. Industri, dan satu yang menurut saya juga paling menarik itu adalah tadi bagaimana sih mengolah material gitu kan, mengolah metal itu menjadi sesuatu yang bareng seni gitu, yang selama ini kan mungkin ya agak kesampingkan tuh metal jadi seni gitu kan. Kayaknya kalau barang-barang seperti itu terkenalnya dengan kaku-kaku, ternyata kalau dijadikan sesuatu yang menarik akhirnya jadi sesuatu seni ya Pak ya. Betul. Nah, satu lagi nih, apa sih yang membedakan Teras Dalung Cafe dengan kafe-kafe yang lainnya nih Pak? Iya. Ya mungkin yang membedakan adalah layanannya ya. Jadi kita mencoba melayani seperti di rumah gitu ya. Jadi saya ataupun istri saya berusaha untuk selalu hadir di sini sehingga menyambut tamu gitu kan. Kemudian nanti juga para cook kita latih bagaimana menyambut tamu itu dengan baik, seperti itu layaknya menyambut tamu di rumah sendiri. Itu sih seperti itu. Dan ini ngomongin soal menyambut tamu, saya juga penasaran nih, apa yang membuat Pak Nugi nggak pernah ke lain hati selain ke Informa untuk belanja terus di Informa itu Pak? Yang pasti produk Informa itu kan tadi durability-nya bagus gitu, kemudian dari desain juga selalu kekinian gitu kan, menjadi kiblat gitu, bukan hanya bukan saya pikir saya sering berjalan-jalan dan lihat oh ini Informa juga gitu ya. Gitu. Jadi saat ini kalau menurut saya di Indonesia ya Informa lah yang untuk furniture gitu ya. Jadi yang paling mudah dan ada menjangkau ke seluruh wilayah gitu ya, termasuk di tempat kita yang notabene-nya di Serang ya, mungkin agak ini, tapi Informa sudah hadir di sini. Berarti Pak, Bapak untuk Informa sendiri ini udah menemani Bapak baik di rumah ya Pak ya, di tempat usaha, dan juga di sekolah yang Bapak punya ya. Betul. Nah, ini kalau boleh tahu biasanya Bapak ke Informa mana nih Pak? Kan banyak nih Informa ya. Informa banyak. Dulu favorit saya tuh Arta Gading ya, karena dekat dengan rumah di Jakarta gitu. Terus ada yang besar tuh di mana, di Alam Sutra. Nah itu biasanya kalau lagi pulang ke Serang tuh dari Jakarta mampir ke Alam Sutra gitu. Tapi begitu tahu di Serang di Cilegon ada, waduh ini udah nggak bisa ke lain hati lagi ya Pak. Nih. Gitu, apalagi di Cilegon tuh ya, waduh kita datang langsung disambut gitu. Jadi kayak kita udah punya asisten pribadi gitu di situ. Kalau mau telepon dulu, mau bisa gitu kan. Saya udah mau ini udah gitu mau kan. Gitu udah mau datang, dan itu ya terus terang itu buat kami itu sesuatu yang sangat membantu, dan personal touch-nya cukup baik gitu. Oke, kalau gitu Pak, kita boleh nggak nih untuk jalan-jalan melihat kafe Bapak ini? Boleh. Boleh ya Pak ya? Ya, boleh. Oke, berarti kita ini mau ke lantai 2 ya Pak ya? Betul. Nah, ini inspirasinya apa Pak? Kenapa harus ada lantai 2 dan ruang keluarga ini? Iya, kita kadang-kadang kan harus memberikan sesuatu yang private gitu ya. Beberapa sekarang kan konsumen udah ingin yang lebih private gitu ya. Udah kita siapin buat mereka yang ingin private. Kemudian kalau ingin meeting juga di sini udah kita setting untuk konsep meeting. Jadi beberapa meeting juga bisa dilakukan di sini. Bisa buat ruang keluarga kalau ada acara-acara gitu ya Pak ya. Bisa juga buat meeting ya Pak ya. Betul. Oke, ini muat berapa orang Pak kira-kira? Ini muat 30 untuk 30 orang. Nah, ini sahabat Informa kalau misalkan pengen meeting, punya perusahaan yang memang ada meeting dari pusat tapi ruangannya kurang mumpuni ya Pak ya. Bisa sewa ke Teras Dalung Cafe, atau misalnya ada acara lamaran yang private, bisa juga ke sini nih Sobat Informa. Ada 2 sebenarnya tempat meeting kita nanti di bawah juga. Oke, wah ini Edennya cakep banget Pak ada di sini Pak. Ayo kita lihat Sobat Informa. Favorit saya nih. Ini kursi impian saya ada di rumah ini. Nggak bercanda Pak. Iya. Ini kalau ke Dunkin Donat gitu kan, membawa Dunkin Donat ke rumah. Bapak inspirasinya dari situ ya Pak ya.
ya. Gitu, iya. Oke. Ini Bapak, saya juga pengen tahu nih, bestsellernya di Teras Dalung nih apa sih Pak makanannya Pak? Ngomongin soal makanan. Oke, ini kan sudah berjalan 1 bulan ya, alhamdulillah kita baru 1 bulan. Tapi kita udah punya trennya lah. Gitu. Kalau tren makanan sebenarnya yang paling bagus nih steak sih. Oh, steaknya. Entah gimana ya, ternyata steak yang paling laku. Kemudian sop iga, gitu. Dan spaghetti seperti yang umumnya itu nasi goreng. Saya nggak nyangka juga nasi goreng hijau dan jadul kita itu malah go viral. Nasi goreng gitu. apa Pak? Jadul? Jadul. Apa itu Pak? Nasi goreng jadul tuh nasi goreng yang bikinan mak-mak kita dulu, tanpa bumbu yang aneh-aneh gitu. Cukup garam, kemudian bawang, kemudian bawang putih, bawang merah gitu, dengan tambahan terasi. Oke. Berarti makanan westernnya ada, makanan Indonya juga ada gitu ya Pak ya? Oriental juga ada. Oriental juga ada. Chefnya dari mana Pak? Chefnya kita sendiri. Bapak sendiri? Saya sendiri. Luar biasa. Saya bagian chef, bagian nyicipin karena tadi hobi makan, jadi saya salurkan di sini semuanya. Oke. Ini agak-agak penasaran juga kan ya Sobat Informa, untuk rasanya buruan makanya langsung ke Teras Dalung Cafe and Resto, dan kita coba kulik lagi untuk tempat-tempat lainnya yang lebih banyak dan lebih menarik lagi. Oke, kita ke bawah ya. Oke, Sobat Informa, kalau tadi itu kita ada di family room atau juga ruang meeting. Nah, kalau sekarang nih ya Pak Nugi ya, ini kita ada di gardennya Teras Dalung. Ini kayak apa ya, sesuatu yang beda lagi dari Teras Dalung nih Pak. Boleh cerita nih Pak? Iya, ini sebenarnya inspirasinya ya tadi, karena tadi teras rumah, ya akan lebih baik kalau ada gardennya gitu. Dan saya pikir dengan adanya garden ini pasti lebih nyaman, orang juga lebih seneng di sini, lebih sejuk gitu, oksigennya lebih banyak. Oh iya. Ini banyak banget juga tanaman-tanaman yang ada di sini. Betul. Ya Pak ya. Jangan-jangan Bapak juga yang menanam? Sebagian. Jadi ini kan karena temanya ada kopinya, juga kopi kita tanam. Kita juga jualan produk namanya maja Bu ya. Jadi maja yang selama ini orang bilang pahit gitu ya. Ternyata kita olah manis gitu. Yang kata orang pahit kita olah ternyata manis tanpa gula loh. Tanpa gula. Berarti gitu. Bapak kalau tadi Bapak bilang nanam kopi, Bapak yang dibuat di kopi di sini dari sini, tanamannya langsung gitu? Bukan. Jadi kopinya saya originnya ngambil dari sana. Jadi sebagai sampel saya ambil juga pohon kopinya, saya bawa ke sini. Gitu. Pohon maja juga begitu. Untuk sampel dari minum pohonnya saya bawa ke sini, dan alhamdulillah udah tumbuh tuh, udah berbuah. Gitu. Markisa juga ada gitu. Berarti ini kurang lebih kalau saya coba simpulkan di kafe ini Bapak seperti menuangkan segala hobi Bapak, baik dari memasak, bertanam ya Pak ya. Oke. Bertanam, memasak. Terakhir nih Pak ya. Apa sih harapan Bapak untuk Teras Dalung Cafe ini? Ya pastinya ini sudah dibuat untuk semua ya. Harapannya nanti para konsumen yang kesini nanti bisa menikmati di sini bareng-bareng, sebagaimana saya menikmati makanan dari rumah saya seperti itu. Okay. Ya, jadi menyebar nikmatan ke seluruh gitu, ke lebih banyak orang lagi gitu. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, nah, apa sih yang bikin Bapak akhirnya benar-benar nggak ke lain hati selain ke Informa Cilegon? Wah, ini dia nih pertanyaan yang paling menarik nih. Ya, jadi kenapa saya nggak ke lain hati selain ke Informa Cilegon? Pertama, Informa Cilegon tadi pelayanannya kita kayak dilayani oleh one person gitu ya, jadi eksklusif gitu ya. Yang kedua, nggak ada biaya kirim gitu. Yang ketiga ya tadi malam-malam pun ditelepon siap gitu kan. Iya benar-benar. Baru belum datang, karpet saya belum nyampe, bahkan kemarin beli yang warna ini kok yang dapat gitu. Nah ya gitu ya. Dan itu dapat pelayanan yang ya lebih personal lah gitu ya. Itu yang pengalaman yang saya dapatkan gitu. Jadi bukan sekedar sebar brosur WA diulang-ulang lagi gitu ya. Jadi itulah gitu ya kesannya. Yang bikin Bapak akhirnya tetap bertahan di Informa Cilegon ya Pak ya. Oke, sukses selalu Bapak buat Teras Dalung Cafe ini Pak ya. Iya, jangan lupa ini minuman kita nih. Silakan diminum ya. Silakan saya minum ya Pak ya. Iya, diminum dulu. Tapi kayaknya tuker ini pesanannya ini punya Bapak. Oh iya, Pak, biasa. Ini soalnya saya sesuaikan dengan seragam Informa. Oh iya, benar. Ini apa nih Pak? Boleh tahu Pak? Oh, yang ini Mojito. Mojitoan tapi ya. Kalau yang aslinya harusnya ada
mocktail ya. Jadi kita bikin yang KW-nya. Oh, kalau yang ini itu apa, Pak? Ocean Blue asli nih kalau ini. Oh. Itu es kelapanya juga asli. Bapak juga yang buat ini? Iya. Kenapa Iya. Bapak, satu pertanyaan ya Pak ya, Heeh. kenapa Bapak nggak hire chef terkenal gitu? Biar rasanya juga lebih luar biasa lagi dari ini gitu. Iya, karena chef yang terbaik tuh ada di rumah saya. Wih, Ya. ya. Oke, saya cobain lalu kemudian Iya. saya pamit ya Pak ya. Iya, siap. Ini enak banget Sobat Informa. Nggak Jangan lupa. bosen-bosennya. Jangan lupa untuk mampir ke teras Dalung Cafe, oke? Oke, Sampai ditunggu ketemu. kedatangannya. Terima kasih juga buat Informa.